Ini kantor pusat, ya, kantor pusat Hizbut Tahrir Indonesia. Kita sudah ada di ini sejak tahun 2008. Kemudian kita punya kantor di DPD 1 provinsi, 34 provinsi, kemudian lengkap semua. Ya, luar biasa. DPD 2 kota kabupaten. Kabupaten kota ada 500 lebih harusnya Pak. Lebih dari 300 lah. Lebih, tidak semua kabupaten kota. Artinya luar biasa kalau seandainya partai politik tinggal tambah sedikit lagi lulus Pak, verifikasi nih. Pak Ismail, saya terima kasih sekali bisa datang ke sini dan kemudian diterima di sini. Saya boleh keliling-keliling Pak Ismail, melihat ada sesuatu Kak di sini yang kira-kira bisa diceritakan kepada saya. Sebenarnya nggak ada, ini ada biasa saja untuk tempat kita pertemuan. Kemudian ada kita di lantai 4 itu ada studio untuk kita memproduksi. Luar biasa. Ya begitulah. Produksi untuk televisi. Boleh kita keliling-keliling? Boleh. Kita akan keliling saudara. Kita akan keliling-keliling saudara melihat kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta. Action. Ini ruangan apa ini Pak Ismail? Iya, ini untuk staff kita. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini ruang Pak Ismail nih, spokesperson room. Iya. Ruangan juru bicara. Iya. Luar biasa. Merah putihnya nggak ada Pak? Tidak usah. Itu bendera Hizbut Tahrir. Bukan. Ya, ini banyak salah paham. Itu sebenarnya bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu bendera kalau dalam bahasa Arabnya disebut liwa Rasulullah. Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Boleh saya kesana Pak ya? Boleh. Hizbut Tahrir itu sebenarnya nggak punya bendera malah. Oh, jadi ini bukan bendera Hizbut Tahrir. Bukan. Iya, jadi dalam hadis riwayat Tobroni disebutkan karena royatu Rasulillah sauda. Roya Rasulullah itu berwarna hitam, tulisan putih. Waliwa'uhu abyad, dan benderanya berwarna putih. Maktubun alaihi, tertulis padanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu hadis sahih. Hadis sahih. Dan ini adalah kalimat tauhid. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dan ini adalah bukan bendera Hizbut Tahrir. Bukan. Tapi ada yang saya lihat bendera suka hitam Pak, tulisannya. Ya itu, ini roya ya namanya. Apa bedanya dengan ini Pak? Ini Aroya namanya. Iya. Tulisannya sama, kalau ini namanya Aliwa. Berbeda adalah ini dari fungsinya. Kalau ini untuk misalnya panggilan di perang itu yang Kalau yang ini yang kondisi tari biasa. Tapi ini nggak digunakan sekarang kan Pak? Karena kan sekarang enggak. Jadi sebenarnya itu dari itu membawa ini itu sekaligus untuk mengenalkan bahwa inilah liwa dan roya dan liwa Rasulullah. Kita keluar lagi Pak. Rolling action. Kemudian kita naik. Nah ini saudara, ini tempat sepatu nih. Saya agak terganggu juga melihatnya, terganggu positif menurut saya. Sepatu aja harus rapi Pak ya? Ya harus. Kebersihan, kerapian itu kan sebagian dari iman. Oh, ini harus dibariskan betul-betul rapi. Iya, betul. Kita mencoba tertib dari hal yang kecil. Kalau dari kecil kita sudah tertib, nanti urusan yang besar juga insya Allah. Jadi saya harus cepat sepatu juga? Iya. Harus cepat sepatu saudara. Karena di lantai 2 ini ada musola, jadi kita kita jaga kesuciannya. Iya. Saya juga melihat ini ternyata satu ruangan Pak. Saya juga melihat ini hanya satu ruangan Pak. Di sebelah ada ruangan akhwat untuk perempuan. Ini nggak bisa ketemu, saya nggak bisa masuk ke dalam Pak ya? Nggak bisa, karena untuk yang ibu-ibu lewat sini, yang bapak-bapak lewat sini, nanti di lantai 2 kita ketemu. Oh, di lantai 2 ketemu. Lantai 2 itu apa? Lantai 2 musola. Musola Dan sekaligus itu ruang. Oke, kita lihat nanti. Ya, Karena kalau sudah. Nah ini lantai 2 musola yang juga sekaligus ya kita pakai untuk ruang pertemuan. Oke. Ya. Musola sekaligus pertemuan. Ya. Jadi kalau pertemuan ini semuanya lesehan nih Pak ya? Bisa lesehan, bisa juga disediakan kursi. Oh, ada juga kursi. Ya. Nah ini yang dari ruang akhwat tadi. Oke.
kita pisahkan dengan takbir. Oh. Kalau ibu mau sholat ada di sebelah sini, Ya. dan yang mau obat di sini. Jadi tidak pernah bertemu muka antara perempuan dengan laki-laki. Iya, tidak terpisah pada dasarnya. Bisa. Tapi nanti bila diperlukan ada pertemuan. Oh, bila diperlukan hanya Iya. pada waktu ketemu bisa. Iya. Pada waktu Misalnya ada pertemuan gabungan, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, nah itu kita buka, Oke. ibu-ibu di belakang sini, bapak di sini. Tapi umumnya tertutup seperti ini, Ya, iya. hanya mendengarkan suara. Tapi kalau seandainya ada presentasi misalnya, di sana juga ada. Ya, ini bisa dibuka. Oke. Pak, sekarang kosong kan Pak sebelah? Kosong. Boleh saya lihat dong Pak, kalau kosong ya? No. Nah, jadi ini ibu atau akhwat. Iya. Lebih kecil sedikit dibanding yang laki-laki. Ya. Ini kalau kita perlu kursi ya. Iya, iya. Tempat musola, tempat sholat, Ya. sekaligus tempat pertemuan. Ya, pertemuan. Oke. Nah, ini ini dokumen ya, dokumen acara-acara kita. Biasanya di ujung acara itu suka kita membuat semacam pernyataan atau komitmen gitu. Oke. Tapi agama pengusaha muslim. Pengusaha. Misak bukan itu Oke. gitu. Iya. Ini dulu kita buat terkait dengan penghinaan terhadap Rasulullah. Kalau secara ulama tentang hukuman mati untuk siapapun yang menghina Rasulullah SAW. Oke. Iya. Termasuk juga ini petisi intelektual untuk bangsa, ganti sistem ekonomi kapitalis yang rawan krisis dengan sistem ekonomi Islam yang tumbuh stabil dan berkeadilan. Ya. Jadi ini bagian dari syiar yang dilaksanakan oleh Ya, HTI. ya. Dakwah. Ini semua intinya adalah dakwah. Gitu. Dakwah. Oke. Kita akan Action. Saudara, saya sudah bersama dengan juru bicara HTI Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Terima kasih Pak Ismail, tadi sudah diajak keliling-keliling sini. Saya ingin tanya sekarang Pak Ismail, HTI adalah organisasi yang Anda sebutkan sebagai partai politik, koreksi jika saya salah, yang memperjuangkan dakwah Islam dan ingin mendirikan negara Islam. Tepatnya sesuai dengan yang tertulis di dalam ada satu kitab, itu judulnya itu Takrif. Hizbut Tahrir itu disebutkan di sana itu adalah asosiasi kelompok politik untuk melakukan dakwah li istinafil hayatil Islam, untuk melanjutkan kehidupan Islam. Itu rumusan persisnya itu seperti itu. Bagaimana maksudnya melanjutkan kehidupan Islam? Nah, yang dimaksud dengan melanjutkan kehidupan Islam adalah audatul muslimin ilal amal bi jami' ahkamil Islam. Mengajak kembali kaum muslimin kepada pengamalan seluruh hukum-hukum Islam. Min aqaidin wa ibadatin wa malbusatin wa akhlaqin ila muamalatin. Dari masalah akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian sampai muamalah. Jadi itulah yang dimaksud dengan melanjutkan kehidupan Islam. Yang menjadi pengertian adalah khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan di mana dipimpin oleh seorang khalifah yang terdiri dari negara-negara di dunia dan dipimpin oleh satu seorang yang tadi saya katakan sebagai seorang khalifah. Artinya akan menyatukan negara-negara dunia jadi begini, yang dipimpin oleh seorang khalifah, seorang pemimpin. Ya, jadi begini. Kalau ketika kita bicara tentang kehidupan Islam, di situ nanti dijelaskan bahwa kehidupan Islam adalah kehidupan di mana di dalamnya diterapkan syariah secara kafah. Nah, itu dulu. Kemudian bagaimana pelaksanaan syariah secara kafah itu bisa diwujudkan? Nah, di sana dijelaskan di dalam naungan daulah. Artinya memang begitulah ajaran Islam itu menyebutkan. Jadi satu hal yang saya kira penting untuk dijelaskan di sini adalah bahwa Hizbut Tahrir itu adalah kelompok dakwah. Dia menyampaikan ajaran Islam itu dalam apa yang disebut akidah, saksiyah, kepribadian, syariah, dakwah itu sendiri maupun istilah yang sekarang ini mungkin menarik perhatian publik, yaitu khilafah. Nah, khilafah itu didefinisikan sebagai ri'asatun amah lil muslimin jami'ah, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, litatbiqi ahkam syariah islami, untuk menerapkan hukum syariat Islam, wa hamlid dakwah dan itu menurut HTI adalah ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Meskipun di berbagai ulama, meskipun ada
Meskipun ada perbedaan pandangan di ulama-ulama, meskipun ada perbedaan pandangan di ulama-ulama, termasuk ulama-ulama terdahulu terkait dengan hal itu, artinya tidak ada kemudian khilafah yang didirikan, dipimpin oleh seorang khalifah dan memimpin negara-negara dunia. Anda belum jawab tadi Pak, apakah betul HTI itu akan menyatukan negara-negara di dunia menjadi satu negara dan dipimpin oleh seorang pemimpin khalifah? Ya, jadi sebelum saya menjawab itu, sebenarnya kalau kita membaca secara cermat, para ulama itu menyebut bahwa ini adalah ijma, bahwa belakangan itu ada perbedaan pendapat itu sebenarnya baru belakangan. Ya, seperti misalnya pada tahun 1925-26 itu di Al-Azhar itu ada salah satu dosen di sana yang kemudian menulis buku sangat terkenal Islam wa Ushulul Hukum, itu Ali Abdul Razik. Jadi buku itulah yang pertama kali mencetuskan bahwa khilafah itu tidak wajib. Tapi kalau kita buka misalnya buku-buku yang sederhana di Indonesia, terbitan Indonesia, bukan terbitan luar, Fikih Sulaiman Rasyid itu satu kitab fikih yang sederhana, yang pernah menjadi bahan ajar di tingkat SMP dan SMA. Itu di bab terakhir itu disebutkan ada bab khilafah, dan di situ tegas disebutkan khilafah itu wajib. Begitu juga kalau kita membaca buku Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam ini buku yang resmi di sana diberi pengantar dari Menteri Agama. Ada tanda tangan di sana, disusun diantaranya oleh Pak Nurholis Majid, oleh Azumadi Azhar Islam. Itu kita bisa baca entry khilafah. Dan dalam penjelasan di situ disebutkan juga khilafah ini wajib. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan, bukan sesuatu yang mengherankan, karena memang begitulah sebenarnya itu. Dan Anda belum jawab pertanyaan saya. Apakah kemudian begini? Apakah betul akan menyatukan negara-negara di dunia menjadi satu negara dan dipimpin oleh seorang khalifah? Saya tidak ingin buru-buru menjawab begitu, karena kalau saya menjawab seperti itu, pasti orang akan membayangkan ini sebuah hal yang sangat destruktif. Kalau memang HTI merasa itu sebuah cita-cita dan kebenaran, tentu tidak ragu-ragu untuk menyatakan itu. Bukan seperti itu. Mengapa? Karena begini. Jadi pertama itu kita harus memahami bahwa sebagai sebuah ajaran Islam dia itu pasti konstruktif, dia tidak destruktif. Gitu. Bahwa sekarang ini sudah ada banyak negara, ya, kita mesti melihat dalam sejarahnya dulu negara-negara ini tumbuh di atas wilayah dunia Islam, ya, wilayah setelah Khilafah Utsmani dulu runtuh 1924, kemudian dikuasai oleh kolonial, oleh negara-negara imperialis, kolonialis, sebagainya dikuasai oleh Prancis seperti Tunis, Aljazair, sampai Maroko, sebagiannya oleh Italia seperti Libya, sebagiannya oleh Inggris seperti kawasan Teluk, bahkan juga ada yang Portugis, Spanyol, segala macam itu. Lalu mulai tahun 30, 40, 50, bahkan 60 seperti Aljazair, wilayah itu merdeka. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita baca sekarang ini sebagai so-called negara bangsa itu adalah fenomena baru gitu. Sementara ajaran khilafah ini adalah ajaran yang jauh ya, sudah ada lebih dulu gitu, yang pernah menghantarkan dunia Islam sampai kegemilangannya. Para sejarawan menyebut the golden age itu paling sedikit itu 700 tahun. Dan kalau kita bicara the golden age 700 tahun itu adalah sejarah khilafah, bukan sejarah yang lain. Meskipun di dalam sejarah itu ada dinamika, ada namanya sejarah manusia pasti tidak semuanya putih kan, pasti ada nokta-nokta hitam gitu. Nah, jadi Hizbut Tahrir itu secara historis itu sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kita itu pernah punya sejarah seperti ini. Kemudian secara normatif kita ingin menjelaskan bahwa kita ini punya gitu, cara untuk menyatukan dunia Islam. Betul, menyatukan dunia Islam. Negara-negara menjadi satu dan kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin. Menyatukan dunia Islam itu kan memerlukan dua prasyarat. Yang pertama adalah institusi yang bisa menyatukan, kemudian yang kedua adalah pemimpin. Nah, institusi dan pemimpin itulah yang namanya khalifah, gitu. Nah, jadi konstruksinya harus dijelaskan seperti itu. Nah, jadi inilah ajaran Islam. Nah, terus bagaimana ajaran ini? Apakah kita diamkan atau kita jelaskan? Hizbut Tahrir memilih menjelaskan. Itu. Mengapa? Karena ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini itu tidak bisa terselesaikan dengan apa yang ada. Katakanlah misalnya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Palestina, atau
jangan terlalu jauh ke Rohingya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita berharap pada siapa? Kepada PBB. Kita sudah tahu ada banyak resolusi yang menyangkut Palestina, lebih khususnya menyangkut Israel, itu diabaikan. Kita harap tidak berdaya, apalagi perkumpulan seperti ASEAN itu lebih kecil lagi. Dan caranya adalah? Nah, kemudian kita melihat bahwa di dalam ajaran Islam itu ada cara untuk kita ini, dunia Islam itu memiliki kekuatan, yaitu dengan persatuan. Dan bagaimana persatuan itu bisa diwujudkan? Nah, kembali kepada itu. Jadi Bapak tidak. Jadi khilafah itu bisa kita lihat dalam perspektif sejarah, itu memang ada. Dalam perspektif normatif itu memang ada. Dalam perspektif empiris, dia itu merupakan cara bagaimana dunia Islam menyelesaikan masalahnya. Kalau Bapak tidak mau menjawab secara eksplisit, apakah khilafah itu negara-negara dijadikan satu dan kemudian dipimpin oleh seorang khalifah, seorang pemimpin? Saya tanya Pak, ketika nanti khilafah, oke, baiklah kalau Bapak ngomong. Baiklah kalau Bapak keberatan untuk menjawab pertanyaan saya, apakah khilafah itu adalah sistem pemerintahan menyatukan negara-negara dan dipimpin oleh seorang khalifah? Saya tanya Pak, ketika nanti kekhilafah itu ada, Pancasila akan hilang? Ya, itu adalah sebuah proses-proses perubahan. Hizbut Tahrir tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab Pak? Karena itu proses perubahan. Kalau negara-negara kemudian disatukan dan kemudian ada satu pemimpin, negara-negara saja punya prinsip ideologi yang berbeda-beda. Tentu Pancasila akan dikorbankan. Enggak, nah ini sesuatu yang saya kira pasti akan menimbulkan persoalan. Ya kan? Padahal Hizbut Tahrir itu tidak pernah menyentuh itu. Jadi jawabannya mana Pak? Pancasila ada atau Pancasila ketika khilafah nanti tidak ada? Itu merupakan modus dari perubahan. Jadi seperti halnya UUD 45, seperti UUD 45 ya. Ketika UUD 45 itu di masa Orde Baru, itu kan selalu dibilang bahwa UUD 45 ini tidak boleh dirubah, gitu kan? Kalau kita mengatakan perubahan UUD 45, apalagi amandemen UUD 45, pada waktu itu pasti kita akan tampak sebagai orang yang sangat jahat, gitu. Dan siapa saja yang mengatakan itu akan berhadapan dengan kekuasaan pada waktu itu. Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Kata-kata perubahan amandemen itu sudah sangat biasa, bahkan sampai sudah dilakukan amandemen yang tidak bisa berubah hanya kitab suci. Nah, itu sampai mengatakan begitu. Nah, jadi Hizbut Tahrir itu melihat bahwa ini sudah domain perubahan. Kalau sudah domain perubahan, Hizbut Tahrir itu tidak masuk ke sana. Hizbut Tahrir itu membatasi diri pada gagasan-gagasan normatif itu. Karena itu kalau Anda memaksa kami untuk menjawab, kami tidak akan menjawab. Karena memang itu tidak masuk ke situ. Itu sudah domain perubahan sebagaimana perkara UUD 45 itu yang dulu dikatakan tidak boleh dirubah, sekarang menjadi boleh dirubah. Domain perubahan yang mungkin menjadi subjek perubahan, tapi tergantung nanti bagaimana kondisi. Nah, iya gitu. Jadi bukan, kalau begini kan kemudian seolah-olah seperti Hizbut Tahrir yang akan melakukan perubahan, padahal tidak seperti itu. Dan sebuah konsekuensi, sebuah otomatis dan menjadi sebuah konsekuensi ketika negara-negara bersatu dan memiliki prinsip ideologi yang berbeda-beda. Nah, itu anda yang mengatakan Pancasila akan hilang. Saya tanya Pak, apakah selama ini Bapak mengatakan tadi ketika ada, saya ingin tanya, ketika Pancasila ada maka dianggap sebagai kita panjangin, ada azan menjadi kedisa. Tunggu dulu Pak, ada Pak. Kalau ini yang grogi yang banyak orang yang ditanya. Logis tadi. Luar biasa soalnya, langsung luar biasa. Jubir. Gimana? Yuk, dah. Belum komat. Dihapus. Oh. Dihapus. Oke. Sip. Oke, standby. Yuk. Rolling. Action. Oh ini. Ya. Action. Kalau dianggap ada persoalan-persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini, maka HTI menganggap Pancasila tidak bisa menjawab itu. Persoalannya bukan di Pancasila.
coba kita perhatikan bahwa Pancasila itu kan ada di sepanjang kehidupan negara ini, ya. Di masa Orde Baru, di masa Orde Lama ada, di masa Orde Baru ada, di masa sekarang pun juga ada. Dan semua orde itu mengatakan mereka itu sebagai orde Pancasilais. Nah, terus apa yang terjadi? Kita lihat bahwa sebagai sebuah kalau kita sebut itu set of philosophy. Dulu dalam rapat PBB pun juga ketika bicara tentang Pancasila itu mereka mengatakan apa sih filosofi Grundslag kita gitu. Nah, kemudian lahirlah atau terbentuklah atau tersusunlah Pancasila itu. Nah, sebagai sebuah Grundslag, filosofi Grundslag atau set of philosophy itu memang Pancasila itu sesungguhnya not sufficient, dia tidak mencukupi untuk to govern our society, untuk mengelola. HT menganggap Pancasila tidak cukup. Sebentar. Jadi ini dari segi fakta gitu, dari segi fakta itu memang tidak cukup. Karena itulah maka kemudian kita lihat di masa Orde Lama itu meskipun dia mengatakan Pancasila, tetapi sistem yang berlaku di sana itu kan sosialistik. Gitu. Kemudian di masa Orde Baru kapitalistik, di masa Orde Reformasi sekarang ini neoliberalistik. Itu tergantung melaksanakan. Artinya di Pancasila sendiri bisa bermacam-macam, tergantung melaksanakan. Bahkan koruptor pun mengatakan tentang Pancasila. Sesungguhnya tidak mengatakan tidak sesuai dengan Pancasila, tapi mereka mengatakan Pancasila. Bisa saja seperti itu. Artinya tergantung siapa yang melaksanakan. Sebenarnya bukan soal siapa yang melaksanakan, tapi memang di situ kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang bersifat sistemik dan bersifat konseptual. Gitu. Katakanlah misalnya bagaimana sebenarnya sistem ekonomi gitu, yang kita pakai ini gitu. Sampai sekarang kan tidak cukup jelas gitu. Kalau sekarang ini misalnya kita lihat ada katakanlah perbankan, mana sebenarnya yang disebut dengan perbankan yang sesuai dengan filosofi tadi itu, sesuai dengan Pancasila. Apakah yang ribawi atau yang tidak ribawi misalnya? Ya? Kalau yang ribawi berarti yang tidak ribawi ini tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau yang tidak ribawi berarti yang ribawi tidak sesuai dengan Pancasila. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya secara bukan begitu, bukan saya menganggap. Ini kita bicara tentang fakta. Iya. Dan Bapak bagian itu dari HT dan Bapak mengatakan bahwa HT mengatakan bahwa Pancasila itu tidak cukup untuk bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh HT. Bukan di situ. Jadi sebagai set of philosophy itu memang dia memerlukan lagi underlying system gitu. Underlying system itulah yang problematik gitu. Karena itu kalau Anda perhatikan, Anda boleh baca, Anda boleh periksa seluruh dokumen kita, baik itu yang tertulis, kemudian yang apa yang diucapkan dalam narasi-narasi kita itu tidak pernah gitu berbicara tentang atau menyentuh, apalagi kemudian menyerukan soal Pancasila, tidak ada. Karena apa? Problematik kita itu justru di underlying sistemnya itu. Yakin Pak, tidak? Kapitalis. Iya. Oh iya, boleh. Tidak ada kritik apapun terhadap Pancasila. Karena di dalam karena di dalam apa tuh namanya tim 2013 ya, Muktamar Khilafah. Kenapa saya tanyakan Pak? Karena di Muktamar Khilafah tahun 2013 disebutkan bahwa sistem demokrasi termasuk di dalamnya adalah Pancasila merupakan sistem yang harus diganti. Nggak ada. Kata-kata Pancasila tidak ada. Betul, tapi demokrasi yang saat ini kalau dianggap. Kalau demokrasi sekarang Pancasila, Pak Ismail. Kalau demokrasi itu tidak hanya Hizbut Tahrir, banyak pihak mengkritik. Saya ambil contoh. Demokrasi yang saat ini tengah dijalankan Indonesia bukan demokrasi Pancasila. Ketika itu kemudian ingin dijatuhkan, bukan demokrasi Pancasila itu. Ya, saya ambil contoh sekarang. Yang disebut demokrasi Pancasila itu apa? Yang pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung? Musyawarah untuk mufakat. Yang mana? Yang demokrasi musyawarah untuk mufakat. Saya ingin sekarang bertanya kepada Anda. Saya bertanya pada Pak. Iya, enggak, saya kan balik lagi. Sesuai jalan empat untuk musyawarah mufakat. Iya. Sekarang pemilihan langsung berarti ini sesuai Pancasila atau tidak? Ketika voting di disepakati pejabat negara, gubernur, bupati, wali kota sampai presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu apakah sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan sila keempat? Apakah sesuai? Ini banyak kritik. Mereka mengatakan bahwa ini sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila. Karena Pancasila itu perwakilan. Kok ini langsung? Ini udah liberal ini. Ini contoh, gitu loh. Jadi, kalau kita mengkritik demokrasi itu, jangan kemudian langsung disimpulkan bahwa berarti ini menyerang Pancasila. Itu keliru. Itu namanya jump to conclusion.
itu berarti memang sudah ada niat untuk memojokkan Hizbut Tahrir. Oh, Hizbut Tahrir berarti menyerang Pancasila, padahal faktanya tidak pernah. Pemerintah mengatakan itu tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Anda menafikan bahwa Pancasila, Anda membantah bahwa Pancasila. Pemerintah mengatakan itu dan Anda membantah bahwa Hizbut Tahrir Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak akan pernah mengganti Pancasila. Hizbut Tahrir itu bolak-balik mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu menyampaikan dakwah Islam, dan dakwah Islam itu, ajaran Islam itu tidak pernah disebut bertentangan dengan Pancasila. Pasal 59 di sana dijelaskan bahwa organisasi massa tidak boleh menyebarkan, mengembangkan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Dan di sana dijelaskan apa yang dimaksud dengan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Komunisme, ateisme, Leninisme, Marxisme. Islam tidak pernah disebut. Karena itu Hizbut Tahrir dengan tenang terus maju ke depan menyebarkan ajaran Islam. Itu. Jadi kalau orang lain mengatakan bahwa Hizbut Tahrir bertentangan dengan Pancasila, itu dia yang menilai, bukan Hizbut Tahrir yang mengatakan. Hizbut Tahrir tidak pernah kok menyebut Pancasila. Ya terserah, pemerintah itu bisa mengatakan macam-macam. Di masa Orde Baru orang pakai kerudung aja disebut anti Pancasila kok. Sementara di saat yang sama ada banyak sekali masalah-masalah yang lebih pantas disebut atau dipertanyakan kesesuaian dengan Pancasila. Saya ingin tanya, menista Al-Quran itu apa kesesuaian dengan Pancasila? Tidak, tentu. Iya, melindungi penista Al-Quran itu apa kesesuaian dengan Pancasila? Ya, menjual aset negara apa kesesuaian dengan Pancasila? Ya, membiarkan separatisme berkembang apa kesesuaian dengan Pancasila? Kemarin ada pejabat tinggi negara, wakil ketua DPR untuk kejar-kejar sampai ke apron dengan senjata tajam terhunus begitu. Apa kesesuaian dengan Pancasila? Mereka teriak minasa merdeka, apa itu sesuai dengan Pancasila? Dan itu dibiarkan. Apakah itu juga sesuai dengan Pancasila? Banyak sekali. Secara pribadi, kalau dia Muslim, dia nggak sholat, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ini pertanyaan lu. Banyak hal yang bisa digugat. Jadi nanti kalau ada khilafah, maka sholat pun akan diatur oleh undang-undang. Bukan. Ini pertanyaan tentang jangan sholat lebih takut di penjara ketimbang takut dengan Allah. Bahwa ada tudingan semena-mena ya, terhadap kelompok dakwah seperti Hizbut Tahrir ini sebagai anti Pancasila. Seperti seolah-olah di luaran sana itu sudah semuanya sudah beres. Masih banyak PR. Loh lah iya. Kenapa bukan itu yang dituding sebagai anti Pancasila? Kenapa kita? Kenapa selalu kelompok Islam? Oleh karena itu, kenapa selalu? Terkait dengan itu, bukan kelompok Islam tentu yang loh, selama ini begitu. Hizbut Tahrir Indonesia. Selama ini yang dulu di masa Orde Baru juga kelompok Islam. Sekarang terulang lagi. Yang saya tanya, ketika nanti Hizbut Tahrir sukses dengan khilafahnya, apakah Pancasila akan ditinggalkan? Sudah dibilang tadi bahwa ini adalah proses perubahan. Nah, proses perubahan itu kembali kepada umat. Tidak, kita tidak akan menjawab karena itu proses perubahan. Bapak tidak bisa menjawab apakah Pancasila akan tetap ditinggalkan. Itu proses perubahan dan proses perubahan itu kembali kepada rakyat, kembali kepada seluruh komponen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hizbut Tahrir itu hanya bagian. Jadi wajar kalau pemerintah dan sebagai masyarakat juga ragu-ragu sekarang apakah HTI akan pertahankan Pancasila atau tidak? Karena Pak Ismail tidak berani untuk menjawab apakah ketika khilafah naik Pancasila tetap ada atau tidak. Sekarang begini, bahwa semua itu yang dulu dikeramatkan itu sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah itu. Ketika perubahan itu terjadi di masa dulu, itu pasti akan dianggap sebagai sebuah kejahatan, gitu kan? Jadi kita mesti melihat secara objektif, jangan dipaksakan tentang sesuatu yang itu memang bukan kewenangan kita, lalu kita harus menjawab apa sih Hizbut Tahrir itu, ya kan? Tidak. Kalau umpamanya ini, ya dakwah kita, dakwah syariah dan khilafah ini ditolak oleh umat, itu juga nggak bisa jalan. Pak Isman, gitu. Apa yang dibayangkan oleh HTI ketika nanti khilafah itu ada? Tentu adalah sebuah kehidupan yang Islam, ya, kehidupan yang adil, sejahtera, damai, sentosa, di mana seluruh warga negara itu bisa menghargai satu sama lain, ya kan? Di mana yang mungkar itu tidak berkembang secara leluasa seperti sekarang ini, di mana keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial budaya itu bisa tumbuh. Gitu. Dan akan dipimpin oleh seorang khalifah. Oh, iya. Siapa khalifah itu dan bagaimana cara pemilihannya? Ini kan soal bagaimana proses-proses politik itu terjadi. Dari negara mana juga? Kita belum punya presiden, Mas Aiman. Kita belum punya presiden. Umat Islam di dunia ini kosong tanpa khilafah itu baru kali ini. Baru kali ini. Sejak 1924. Semenjak 1924. Jadi tidak ada presiden. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab oleh waktu. Tentu kan ada rencana Pak Ismail. Tidak bisa. Sebagaimana
Kalau Anda tanya kepada bapak-bapak atau nenek kita, kakek kita tahun 1920, 1930, bagaimana cara memilih presiden? Orang mana, suku mana? Masih pernah waktu itu Pak, jadi nggak kepikiran. Enggak, sudah. Oh, sekarang sudah damai. Enggak, sudah ada kepikiran pada waktu itu. Ya, wah Indonesia merdeka. Itu semua diserahkan pada proses-proses politik sampai kemudian ketemu orang yang bernama Soekarno dan Hatta. Boleh saya katakan ketika saya yakin bahwa sebuah organisasi tentu punya rencana, tapi kemudian ketika rencana tidak dikatakan berarti ada yang disembunyikan di situ. Tidak ada yang disembunyikan. Apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir itu semua masyarakat atau publik bisa menilai. Bisa menilai, bisa melihat ide-idenya juga bisa dibaca di dalam berbagai buku atau kitab. Tapi kemudian ketika saya tanya bagaimana pemilihannya, siapa yang akan dipilih dari negara mana dan berapa negara? Ini bukan disembunyikan karena memang faktanya begitu. Faktanya itu sudah proses. Belum ada sama sekali, Pak. Proses politik kita juga tidak ngerti nanti bagaimana bentuknya. Loh iya, itu sejujurnya begitu. Kalau Anda memaksa, saya juga tidak akan berbicara. Oh itu proses politik yang akan terjadi nanti. Bagaimana saya akan menceritakan sesuatu yang bakal terjadi nanti gitu. Pak Ismail, sekarang HTI diambang pembubaran, masih dalam tahap proses pengajuan ke pengadilan. Ketika nanti pengadilan memutuskan untuk bubar, apa yang dilakukan HTI? Saya atau kami tidak ingin membayangkan bahwa Hizbut Tahrir dibubarkan. Dan prosesnya sedang berjalan, Pak. Nah, karena itu sangat tidak layak. Jadi saya kira kita tidak boleh mengulang sejarah masa lalu di mana pemerintah dari negeri Muslim ini sampai begitu rupa bertindak sewenang-wenang, represif membubarkan organisasi dakwah. Anda melihat pemerintah sekarang Sewenang-wenang. sewenang-wenang? Iya. Kan masih ada jalan pengadilan. Tidak ada. Ya, Kalau memang ada pengadilan pembelaan di situ. Ya, kalau ada pengadilan, pengadilan itu menurut undang-undang itu hanya bisa diproses bila ada langkah-langkah awal. Langkah-langkah awal itu sanksi administrasi berupa peringatan 1, 2, 3. Nah, Hizbut Tahrir ini jangankan peringatan ketiga, peringatan 1 aja tidak. Ada proses yang memang diabaikan. Iya kan? Lah, itu kan sewenang-wenang. Kita mau bilang apa itu? Mestinya kan ada proses awal. Ini belum proses awal dilakukan, sudah diumumkan mau bubaran. Itu namanya sewenang-wenang. Tapi itu bisa disampaikan nanti di pengadilan dan pengadilan yang memutuskan siapa itu. Bahwa di pengadilan nanti kita sampaikan, iya. Tapi juga harus kita sampaikan sejak dari sekarang bahwa pemerintah itu sewenang-wenang. Pemerintah itu represif. Kalau umpamanya di luaran sana itu nggak ada masalah, nggak ada hal-hal yang pantas untuk diperhatikan oleh pemerintah, pantas untuk lebih ditangani, mungkin kita bisa mengerti. Lu di luaran sana itu ada banyak sekali masalah yang lebih pantas untuk disebut sebagai anti Pancasila. Kenapa selalu kelompok Islam? Kenapa? Kenapa? Jadi jangan salahkan. Pada saat yang sama ada kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh kritis ya, terhadap ulama, terhadap ustadz. Ustadz Muhammad Al-Khatib ada di dalam penjara. Sampai sekarang tidak jelas apa kesalahan dia. Penyidikan hanya berlangsung sekali dan tidak menemukan delik yang bisa digunakan untuk terus menahan dia sampai sekarang. Dan apakah ini bukan sebuah kesewenang-wenangan? Ini sebuah kesewenang-wenangan. Ustadz Al-Khatib bagian dari HTI. Bukan. Dia itu adalah tokoh yang kemarin menggerakkan aksi bela Islam itu. Lalu salahnya sampai kemudian diperlakukan. Sempat jadi pimpinan bukan Pak? Ya pernah dulu. Tapi kan sudah tidak. Baik. Baik, terima kasih Pak Ismail Yusanto. Kita tunggu nanti proses pengadilan seperti apa. Dan ya, terima kita kasih. berharap tidak sampai kepada pengadilan, pemerintah mengurungkan niatnya karena setelah ditimbang, direnung-renungkan lagi apalagi bulan Ramadan, itu sangat tidak layak ya pejabat-pejabat yang notabene muslim membubarkan organisasi Islam. Apa prestasi yang mau dibanggakan di hadapan masyarakat, apalagi di hadapan Allah nanti di akhirat? Kita ditanya apa? Dulu jabatanmu digunakan untuk membubarkan organisasi Islam. Berat sekali itu hisabnya. Makanya saya sebagai sesama muslim menyerukan untuk niat itu jangan diteruskan. Lebih baik energi, kekuasaan yang ada di tangan itu gunakan untuk amal ma'ruf, nahi mungkar. Menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Artinya mungkar itulah yang harus dicegah. Itu. Terima kasih. Mangkuf itu yang ma'ruf ini dicegah bukan, tapi yang Terima kasih juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto. Terima kasih Pak memberikan informasi program. Mohon maaf Pak ya, challenge Pak, challenge. galak, Pak Irman galak. Ini saya habis di Twitter Pak. Saya udah sering habis di Twitter. Biarin. Saya challenge, saya kritis ke Ahok, habis juga saya di Twitter. Saya kritis ke HTI, habis juga saya di Twitter. Biarin, gak apa-apa. Yang penting kan saya selalu memberikan pertanyaan yang challenging ya, kepada narasumber saya. Mau Ahok kayak Ahok tuh sampai Ahok pertama kali dia, mohon maaf ya, ngomong kasar itu dengan wawancara dengan saya. Iya, Live gitu waktu itu. Live waktu itu. Lu yang kameramen ya? Iya. Oh dia kameramen Pak.
Sayur. Iya, sayur. Lihat. Jadi kalau Jadi saya memang kalau nggak tahan bisa ngomong kasar. Kalau saya kan udah biasa. Ahok akhirnya kena tuh ya. Saya nggak kena. harus tetap sadar. Iya. Karena dia lagi acting. Lain tahu aja. Enggak Pak, acting itu show-nya, tapi substansi tetap harus dijaga. Oh iya. Acting show-nya. Tapi karakter saya memang begitu Pak. Kalau orang bilang kadang suka nyebelin katanya. Mirip-mirip Aiman Zawahiri. Kalau dia malah diem Pak kan. Waduh. Masa sih saya jarang, dia itu nggak pernah ada. Aiman Zawahiri itu kan Al-Qaeda. Iya, kayak orang keduanya Osama. Share lagi kan. Siap. Aiman memang ada hubungan saudara sama dia. Jangan-jangan. HTI pun dari Mesir lahir ya. Ustaz Taqiyuddin Al-Nabhani Pak ya. Ani dia kuliah di Al-Azhar. Orang Mesir juga kan? Bukan. Dia Oh, bukan orang Mesir. Rusia. Palestina. Oh, Palestina. Udah siap. Ini cuma over banget ya, 22. 26 26. 25 25 menit. Menit. 2 menit Pak wawancaranya tadi. Luar biasa. Nggak kerasa selama setengah jam Pak ya. 2 episode. Itu ini kan harus diatur-atur lagi. Ya tuh nanti, karena kan ada yang lain juga Pak Adin. Kita cuma punya waktu 44 menit satu episode. Tapi pas ngaturnya jangan yang kemudian seperti seolah-olah memperkuat tuduhan. Oh enggak. gitu. Kita Kan akan suka begitu. Iya, kita Jadi bukti-bukti yang pemerintah punya itu cuplikan-cuplikan dari video yang nggak utuh. Yang orang kalau baca itu wah betul ini. Seperti Mas Aiman tadi bilang itu. Oh, kita hancurkan demokrasi. Wah, langsung kesimpulannya Pancasila. Kayak gitu. Iya. Nanti kan ada penjelasan dari Bapak. Itu kita nggak potong. Jadi penjelasan proporsional tidak mengubah makna. Oke, Kapan ditayang? hari Senin Pak Insya Allah. Hari Senin jam 8 malam. Pantai. Senin malam. Iya, Senin malam. Iya, malam Selasa jam 8 malam Mas. Kita kalau mau sholat ada di lantai 2. Ini Bapak tadi di ini saya kembalikan. Oh iya. Kenapa? Pak. Kalau Bapak sering tadi aku HTI sering disamankan dengan ISIS dan Islam. Yang satu dengan diplomasi, yang satu dengan kekerasan. Gimana Bapak menanggapi? Gak ada hubungan antara Pasti memang nggak ada hubungan. dengan ISIS dah ada. Tapi tujuannya sama. Hizbut Tahrir itu bahkan menolak keras ISIS Betul. dalam dua Karena caranya hari, kekerasan. dua atau 3 hari setelah deklarasi Hizbut mengeluarkan pernyataan resmi menolak deklarasi. Dan anggota Hizbut Tahrir senior di Suriah Oh, dibunuh sama ISIS. udah masa kayak gitu mau disebut dekat. Bukan hanya nggak Bukan, dekat. memang nggak ada kelompok, memang nggak ada hubungan sama sekali. Pak Wiranto ngomong Hizbut Tahrir itu dekat ISIS. Masa itu? Cek ada kan? Cek lagi ada hubungan. Oh enggak. Cek lagi dekat hubungan aja. Emang sekarang jangankan itu Pak, orang yang berjenggotnya dibilang ya kan teroris.